Oke, saya buka pelatihan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman UMKM yang telah mau join untuk pada pelatihan online pada pagi hari ini. Eh, Kami dari Rumah BUMN Pertamina Surian, alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan pelatihan secara online eh, dengan pemateri dari Bapak Rizky Muslim Hidayat. Beliau adalah dosen dari administrasi bisnis FISIP ULM. Selamat selamat datang Pak Rizky. Terima kasih untuk waktunya telah meluangkan. Siap, Mas Ali. Perkenalkan, nama saya Nur Lailiansah atau yang kerap disapa Ali. Kebetulan saya sebagai supervisor Rumah BUMN Pertamina Seruyan dan kali ini saya didampingi oleh asisten saya Mas Gono. Terima kasih Mas Gono telah membantu semua persiapan baik secara teknis maupun secara pelatihan. Mungkin bisa saja kita mulai. Untuk teman-teman nanti mohon disimak apa yang disampaikan pemateri karena nanti di akhir acara nanti kita adakan kuis dan jangan lupa share foto terbaiknya di grup. Nanti akan ada hadiah juga, akan ada hadiah pulsa sebesar 20.000 untuk foto terbaik, menjawab kuis terbaik dan penjawab evaluasi. Nanti semoga nanti hadiahnya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin tidak seberapa, cuman kita utamakan dalam pelatihan ini kita kebersamaan, kita saling berbagi ilmu dan semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin saya persilakan untuk Pak Rizky. Saya hello dulu kepada teman-teman UMKM dan selanjutnya silakan share screen-nya nanti presentasi. Ya, saya serahkan ke saya selaku moderator, saya serahkan ke Pak Rizky selaku pemateri untuk kali ini. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Ali. Sebelumnya ini gimana suaranya Mas Ali? Stabil nih? Ya, stabil. Oke. Selamat pagi. Mungkin menjelang siang kalau di tempat saya. Buat kawan-kawan semua, saya panggil kawan-kawan aja biar lebih akrab ya. Masalahnya mahasiswa juga saya panggil kawan-kawan gitu loh. Jadi biar lebih akrab kita samakan aja semua kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Oke. Pagi ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Ali dan rekan-rekannya yang sudah mengundang saya sedikit berbagi dengan apa yang sudah saya dapatkan, kemudian pengalaman saya. Mungkin di sini saya lebih menempatkan diri pada kita sharing Mas ya. Sebenarnya kalau jadi sebagai jujur narasumber saya memang masih kalau ibarat botol itu masih kurang penuh gitu kan. Tapi saya akan mencoba memberikan yang terbaik buat kawan-kawan semua apa yang sudah saya dapatkan selama ini dan segala macamnya. Oke, saya coba izin share screen ya, mas-mas, kawan-kawan semua. Oke, udah kelihatan ya Mas ya? Oke, bisa Mas, sudah kelihatan jelas ya? Sudah full screen. Oke, alhamdulillah. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini karena diminta dari para panitia, mungkin saya sebut mereka panitia. Jadi wirausaha yang potensial di masa pandemi. Kalau kita bicara potensi atau kata lainnya potensial, itu berarti kita berbicara ada sebuah kemampuan gitu ya. Ada sebuah kemampuan. Nah, sekarang kalau kita bicarakan potensi yang kita hubungkan dengan wirausaha berarti ada sebuah kemampuan yang harus dikembangkan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita fokus pada apa sih potensi yang harus digali, mungkin sedikit saja saya akan memberikan gambaran di sini. Bahwasanya
kita berada di tengah-tengah ya. Kita berada di tengah-tengah lingkaran ini ya. Jadi saya ambil aja garis secara umum. Jadi kita berada pada lingkaran aktivitas sosial organisasi. Nah, kalau kita berbicara sosial di masa pandemi itu sudah pasti mencakup mulai kita bangun tidur sampai kita bekerja segala macam. Nah, ranah organisasi itu mulai dari organisasi publik dan organisasi bisnis ya. Organisasi bisnis itu ialah masuk ke kita ini UMKM. Nah, jadi makanya saya gambarkan garis besar itu organisasi. Sekarang apa yang mempengaruhinya? Apa yang mempengaruhi aktivitas kita? Ya, itu banyak faktor di sini saya gambarkan. Saking banyaknya ini ada dan lain-lain. Mungkin dari UMKM sendiri itu ada pesaing, pasar, pelanggan, teknologi, semua regulasi dan sumber daya ini yang mempengaruhi jalannya aktivitas sosial dan organisasi. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ya, kita sekarang berada pada di era new normal atau yang kita sebut di masa pandemi sekarang. Artinya apa? Secara garis besar aktivitas dipengaruhi oleh para pesaing pasar dan lain-lain. Kita sekarang berada pada lingkaran perubahan. Jadi dimanapun kita berada, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, kita tidak lepas dari yang namanya perubahan. Seperti itu singkatnya. Mau tidak mau, kita harus siap terhadap perubahan itu. Nah, sekarang kalau kita fokuskan pada organisasi yaitu UMKM, berarti apa yang harus dipersiapkan oleh UMKM dalam menghadapi lingkaran perubahan? Yang pertama yang saya ambil referensi itu dari beberapa artikel. Saya juga mengambil di sumbernya di webinar-webinar yang lain tuh ada di Unpad segala macam, sampai saya baca-baca materi cuma 3 yang 3 atau 5 ya di sini. Ya, yang pertama kita harus cepat beradaptasi. Kenapa? Karena mau tidak mau kita sekarang berada di lingkaran ini loh, kawan-kawan semua ya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan apapun yang terjadi kita harus siap. Siap dengan kata lain kita harus cepat beradaptasi. Kemudian selanjutnya peka terhadap peluang. Seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara peka terhadap peluang, ini memang harus apa namanya ya? Harus jiwa intuisi seorang pengusaha itu harus kuat gitu loh. Karena ini berbicara intuisi atau perasaan. Ya, kita nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Kemudian selanjutnya strategi. Nah, kalau kita berbicara strategi itu banyak sekali saya lihat sekarang perusahaan-perusahaan mulai dari yang besar sampai yang kecil, anggap aja UMKM, mereka itu melakukan restrategi. Kalau kita berbicara strategi, ya banyak sekarang kita temui itu. Contoh yang saya temui di Banjarmasin, tapi saya nggak tahu kalau di Kalteng ya atau di daerah mana. Itu di Banjarmasin saya sangat salut dengan ini. Saya boleh nggak Mas Ali nyebutin perusahaannya? Gimana Mas? Gimana Pak? Saya boleh nggak nyebutin satu perusahaan? Oh boleh boleh supaya Orang? sudah. Oh, boleh. Silakan Gitu untuk ya. Oke, terima kasih. Nah, saya lihat itu Pizza Hut ya. Kita kan tahu nih, artinya Pizza Hut itu adalah sebuah restoran cepat saji yang udah go internasional lah, katakan seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan gaya hidup, orang-orang yang makan di sana itu memiliki rasa yang lain daripada yang lain. Nah, sekarang apa? Sekarang di musim pandemi dia mengubah stigma itu gitu. Jadi orang-orang yang beranjak makan di sana seolah-olah dia mempunyai uang banyak. Sekarang orang menengah kecil pun itu bisa merasakan menu yang disajikan oleh Pizza Hut. Melalui apa? Dia turun ke jalan. Kalau bahasanya mungkin bisa difokuskan kalau kita kenal dengan jemput bola gitu loh. Nah,
Di jalan-jalan tol ada, saya lihat ada stand 100 dapat 4. Nah itu loh, artinya kan terkadang kalau kita melihat stigmanya menurunkan citra perusahaan itu gitu. Tapi kalau kita berbicara sekarang di musim pandemi, karena kita berada pada lingkaran perubahan, itu mau nggak mau harus dilakukan. Untuk apa? Mempertahankan bukan hanya pelanggan tapi karyawan gitu. Nah sekarang saya salut Pizza Hut, dia udah merubah strategi, mengubah stigma diri mereka yang fokus pada pelanggan-pelanggan VVIP, bisa dikatakan seperti itu, merambah sampai ke masyarakat paling bawah ibaratnya, yang mungkin bisa membeli Pizza Hut 100 dapat 3 atau 4, saya lupa. Nah, kemudian kalau kita bicara strategi sistem take away, saya meyakini, saya nggak punya data tapi saya meyakini saya sering lihat-lihat kayak di KFC segala macam dulu sebelum masa pandemi itu take away paling 30-40% penghasilan dari jalur take away, tapi sekarang nggak, mereka malah fokuskan 70-80% tuh pemasukan lewat jalur. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin ada gangguan jaringan untuk di tempat pemateri. Kita tunggu sebentar. Mudahan beliau bisa connect lagi, bisa join lagi ke pelatihan kita. Sekali lagi mohon maaf teman-teman. Ini kendala teknis. Karena posisinya kita lagi di Seruyan, ini posisinya lagi hujan. Kita tidak bisa menyangkal kalau sudah namanya faktor cuaca, kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma berdoa semoga jaringan yang ada di tempat pemateri lebih baik, dan untuk teman-teman semua tetap stay. Kita tunggu sebentar, mudahan untuk pemateri bisa join lagi. Ya, halo Pak Rizky. Untuk teman-teman UMKM, suara saya jelas? Saya coba salah satu mikrofonnya dibuka. Jelas, jelas. Oke. Jelas. Ya, terima kasih Bu. Halo Pak Rizky, apa sudah bisa connect? Halo. Mohon bersabar ya teman-teman. Maklum kita lagi ada teknis jaringan, mungkin ada gangguan jaringan di internet di tempatnya pemateri. Coba kita hubungi lagi. Bentar. Mohon maaf ya teman-teman UMKM, mungkin ada permasalahan teknis, jadinya saya sebenarnya tidak menginginkan seperti ini, cuman kelihatannya ada kendala internet, sambungan internet di tempat pihak pemateri, cuman kita coba lagi nih. Tadi sudah mau gabung, cuman kelihatannya disconnect lagi.
Untuk teman-teman mungkin eh, tadi materinya kira-kira pas nggak? Mungkin saya minta salah satu peserta deh atau teman-teman UMKM untuk menyampaikan tadi. Kalau ada yang sudah nyimak tentang materinya, mungkin bisa teman-teman UMKM menyampaikan tadi walaupun sebentar, nggak sampai 5 menit. Cuman kita coba apa istilahnya lebih mengeksplor lagi materinya tadi itu gimana, apakah sudah pas atau belum. Mohon maaf ini sebenarnya bukan di kehendak kita, ini sudah di luar kehendak kita, salah teknis jaringan, sehingga mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman UMKM, kita ada gangguan teknis internet untuk pematerinya. Kelihatannya di Banjarmasin hujan deras kita tanya. Soalnya tadi kami di Seruyan dari jam 4 pagi sampai sekarang ini masih gelap cuacanya. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, saya sudah berulang kali mohon maaf, ini memang di luar kehendak kita, jadi memang ini gangguan teknis internet. Kelihatannya daerah Kalimantan lagi diguyur hujan deras ini. Yang penting hatinya nggak hujan. Ibu bisa aja. Mungkin di Ogan Ilir hujan nggak Mbak? Mbak Ulis Sahria? Di Ogan Ilir? Tidak. Nang. Dumai cerah, Dumai. Dumai cerah ya? Nang. Secerah hati. Secerah wajahku. Dari pagi Bu. Dari pagi di sini dari subuh sudah hujan deras. Saya aja kehujanan tadi. Untuk di Kerinci, mungkin di Sumatera cerah semua ya cuacanya. Di Aceh Tamiang ada, mungkin di Berau. Saya mau tanya dong yang di Berau, hujan, gerimis atau mendung atau cerah gimana? Halo, Berau, RB Berau. Bisa dengarkah suara saya? Pelatihan juga kalau nggak salah Berau tuh. Oh iya. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi supaya pematerinya bisa connect lagi dengan join di grup meeting. Ngopi dulu Mas, ngopi dulu. Nggak ada ngopi-ngopi di sini Bu, saya tegang ini. Soalnya ini kan yang sesi yang krusial saat presentasi. Jadinya aduh, saya coba lagi ngehubungin pematerinya. Bentar. Tidak apa-apa, harap dimaklumi. Ya inilah Bu, namanya kita internet, pelatihan online ini kalau sudah resikonya gini, kalau sudah internetnya nggak baik itu pasti terhambat. Ngopi dulu Mas, ngopi. Ini kalau ibu-ibu silahkan ngopi dulu. Penting jangan keluar dari room dulu Bu ya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kami kan selalu di hati Mas. Terima kasih ibu-ibu, saya apresiasi banget nih untuk teman-teman UMKM yang sudah bertahan menunggu pemateri bisa join lagi di Zoom. Kami kan mama yang setia. Gimana Bu? Kami kan emak-emak yang setia. Mungkin sini ada yang dari Seruyan? Dibuka videonya atau mikrofonnya dibuka? Bu Nurul Komariah. Terus Mas Alwan nih kayaknya orang Seruyan juga nih. Ada sana dia di luar, coba deh. Ada angkot pinggan. Maaf nih teman-teman, ada UMKM yang bertamu, jadinya asisten lagi
ngehandle dulu tuh. Saya harus stay di Zoom nih soalnya. Coba ini saya sudah chat ke materinya, checklist 2, cuman kelihatannya tahu ini loginnya gimana saya nggak tahu nih. Tolong ambilkan HP dulu. Mohon bersabar teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi saya ini sudah di luar kehendak kita, jadinya saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Biasa itu masalah internet. Dan ini hujan lagi, Bu. Di Seruyan nih lagi nih, mulai hujan lagi. Harinya mulai gelap lagi. Dan kami juga kemarin malam kami sudah doa semoga hari Kamis itu cerah. Ternyata tidak dikabulkan. Tetap semangat, Mas. Ya, terima kasih, Bu. Ini saya lagi coba chat ke materinya. Checklist 2 sih teman-teman semua. Cuma kelihatannya saya nggak tahu nih gangguan di koneksi Zoom-nya atau total gangguan internet secara total. Saya masih kurang tahu nih, belum ada konfirmasi nih. Semua kita tidak lepas dari yang namanya perubahan. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan itu, yaitu melalui 4 indikator penting ini. Ya, kalau kita berbicara strategi itu, kita sekarang lihat banyak. Tadi saya jelaskan kan ada Pizza Hut, ya sudah mengubah paradigmanya, meranah semua kalangan sampai ke jam operasional, dan sekarang yang kita kenal yang namanya WFH. Nah, sekarang WFH itu tidak hanya dikenal sebagai work from home, jadi berfokus pada kita, masyarakat, kemudian ini menjadi peluang bagi para pelaku jasa perhotelan. Mereka membuat fasilitas atau paket yang namanya WFH juga, work from hotel. Itu tujuannya untuk memberikan pelayanan bagi para pelaku-pelaku usaha, para pelaku kantoran yang udah jenuh di rumah, kemudian dia pengen ke hotel dengan budget yang sangat murah. Ini contoh dari bagaimana perusahaan menerapkan strategi dalam menyikapi perubahan. Kemudian sesuatu yang baru. Tidak usah panjang lebar. Kalau kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua itu buka di internet tuh banyak produk-produk baru, tapi intinya apa? Membuat sesuatu produk baru tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Jadi saran saya dalam membuat sesuatu yang baru, ini perlu adanya keinginan yang kuat atau harus mensinkronkan antara produk dengan Anda. Kalau Anda suka bikin ini, tapi peluangnya bikin itu, kayaknya nggak pas deh. Cari sesuatu hal yang memang Anda suka, tapi itu menjadi peluang, sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Oke, singkat ceritanya,
4 indikator ini dalam menyikapi perubahan penting apa? Dasarnya apa? Dasarnya kita harus bisa kreatif dan inovasi. Tidak akan mudah menciptakan sebuah 4 indikator ini kalau kita tidak mempunyai rasa kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, untuk menerapkan sebuah inovasi, di sini saya berikan gambaran terciptanya inovasi itu adanya pengetahuan baru, cara baru, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadirkan pengetahuan baru, cara baru, objek baru, sampai ke penemuan baru, ini memerlukan jiwa kreativitas yang tinggi tadi. Nah, seperti itu. Kita masih bicara umum ya, belum berbicara bagaimana cara berkreatif segala macam. Saya meyakini ya, lingkungan bisnis telah berubah dan akan terus berubah secara dinamis mengikuti arus lingkaran seperti ini yang saya udah buat. Jadi kita nih berada pada arus lingkaran perubahan. Mulai dari virus pun ya, makhluk Allah Ta'ala semua yang ada di bumi ini itu mengalami atau berada pada lingkaran perubahan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya lingkaran perubahan. Nah, sekarang bagaimana cara menanggapinya? Pemahaman akan perubahan yang terjadi itu akan mendorong para wirausaha, Anda semua untuk menanggapi dari proses perubahan tersebut. Melalui tadi 4 indikator yang diselimuti oleh kreativitas dan inovasi ini. Saya meyakini bahwa kreativitasnya adalah kunci untuk menuju atau membangkitkan rasa potensi Anda. Kenapa saya yakin? Ada 2 ahli yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, nah, para ahli kreativitas ya berpendapat bahwa kreativitas seseorang merupakan syarat penting untuk menjawab inovasi. Oke ya, jadi hadirnya inovasi itu karena adanya kreativitas. Kemudian ditambah dari argumentasi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, itu Pak Febrio, yang saya kutip di artikelnya, senjata utama itu bangkitnya dunia usaha tidak hanya bisa bergantung pada kebijakan fiskal dari pemerintah. Kita tidak hanya bisa menggantungkan diri dari pemerintah, tetapi juga kepada kemampuan industri dalam berinovasi, menciptakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau kita boleh sedikit nerangkan, coba kita lihat mobil, ya, Avanza aja. Saya kagum dengan itu. Dari zaman kakek saya, bukan kakek ya, om saya, itu ada yang namanya Kijang Jantan, sampai sekarang itu bertransformasi sampai ke Kijang Innova yang terbaru. Itu produk bertahan terus, nggak ada matinya. Sehingga wajar bahwa Avanza itu menjadi sebuah produk yang diperhitungkan di masyarakat. Karena dia tuh terus bertahan atas inovasi-inovasi yang dia lahirkan. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara inovasi di sini sama kreativitas, tadi saya udah panjang lebar tuh karena nggak ada yang saya nggak tahu kan, saya keluar. Jadi singkat cerita ya, singkat cerita dari 1, 2, 3, 4, 5 poin ini ya, 5 poin ini. Kreativitas itu dapat berlangsung dalam benaknya sendiri. Ya. Jadi kreativitas itu muncul bisa berupa tidak berwujud melalui ide-ide, pemikiran Anda. Contohnya mungkin Anda mau beraktivitas, tiba-tiba ban motor Anda pecah. Nah, di situ Anda nggak sadar bahwa otak kanan Anda sudah berpikir nih, kayak gimana caranya supaya saya bisa berangkat, kemudian ini motor bisa dipakai. Mau ngamuk-ngamuk kah? Atau mau nyumpahin motor kah? Atau beli lagi kah? Seperti itu. Kalau orang kaya beli lagi ya. Tapi bukan seperti itu. Kalau orang kreatif dia akan memikirkan nih gimana caranya biar saya berangkat kerjanya itu sesuai dengan jadwal. Saya nggak terhalang dengan ban bocor saya ini. Itu banyak kok. Itu pengaruhnya ada di lingkungan Anda. Tiba-tiba ada orang lewat, kebetulan teman baik Anda ikut nebeng segala macam. Nah, itu adalah sebuah permainan kreativitas yang muncul di pikiran Anda, ya. Nah, sehingga gini. Tapi kalau kita hubungkan dengan inovasi, ya, inovasi itu merupakan perwujudan dari kreativitas, ya. Jadi intinya ide yang paling kreatif sekalipun tidak dapat disebut sebagai inovasi karena belum berwujud.
Nah, seperti itu. Tapi tadi yang saya contohkan masalah Anda dengan kepecahan ban itu masih tidak ada hubungannya dengan inovasi, itu hanya contoh fokus pada kreativitas. Nah, jadi intinya lahirnya sebuah inovasi itu karena adanya perkembangan dari kreativitas. Inovasi itu dapat dirasakan oleh semua orang. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya biar lebih mengena ya. Nah, ini di sini. Mas Ali, halo. Halo, ya. Oh iya, oke, alhamdulillah. Aman. Berpikir kreatif. Nah, dari modul yang saya ambil, karena saya kebetulan juga ngajar kewirausahaan di sini, ya. Berpikir kreatif itu dilihat dari 3 indikator. Yang pertama itu melihat sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi ini nggak berubah kok, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semua. Tetapi yang kita ubah itu adalah cara kita memandang masalah. Jadi saya meyakini semua makhluk yang ada di bumi ini akan ada pada masalah. Nah, tapi bagaimana cara kita memandang sebuah masalah itu? Nah, ini sangat simpel. Bapak Ibu juga udah tahu kan semuanya pasti memandang kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Padahal memang tidak. Tidak, memang apa yang dikatakan contoh ini nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita gagal, kemudian anggaplah itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Enggak semudah itu kok, psikologis namanya. Tapi ya, kalau kita, mohon maaf ya, bagi yang non-muslim, kalau kita di agama kita yang Islam, Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana kita selalu berpikir husnuzon, berpikir positif. Karena apa? Pola pikir ini penting loh, kawan-kawan. Pola pikir ini akan membentuk sebuah perilaku nantinya. Apa yang kita pikirkan itu negatif, hasilnya akan negatif. Apa yang kita pikirkan itu positif, insya Allah hasilnya positif. Saya pernah merasakan tuh, saya berangkat dari rumah, pergi ke kampus dulu ya. Waktu S1, saya pikirannya kecelakaan. Nah, ternyata emang kecelakaan. Saya nabrak bule itu. Waktu S2 di Jogja juga saya kebetulan nggak tahu kenapa pikirnya kecelakaan. Tiba-tiba nubruk emak-emak gitu kan. Tangan saya patah. Waduh, ini udah membuktikan kedua kalinya pola pikir ini memang membentuk sebuah perilaku. Mungkin saya panik atau apa, saya nggak konsen seperti itu. Jadi kita harus melihat sudut pandang baru ya. Jadi kalau kita lihat tuh namanya perspektif yang akan melahirkan persepsi ya. Kita harus selalu berpikir yang positif aja, usahakan seperti itu agar jiwa kreatif kita akan muncul di sini. Kemudian yang kedua, menemukan hubungan baru dan membentuk kombinasi baru. Singkat cerita di sini, coba kita ambil contoh masker. Dulu sebelum pandemi itu masker hanya berfungsi pada mereka yang takut kena debu, mukanya itu melindungi wajah atau hidung dari debu. Sekarang karena adanya pandemi, sekarang penggunaan masker sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat. Nah, sekarang kalau kita menemukan hubungan yang baru, seperti apa? Oh ya, hubungan baru. Dulu penggunaan masker hanya sebagai alat pelindung biasa, sekarang udah menjadi kewajiban. Kemudian dilihat, ini orang kok aneh ya pakai masker, maskernya warna kuning, bajunya kok warna merah, kemudian celana warna hijau. Gimana ya kalau ini kita hubungkan aja menjadi sebuah passion. Jadi sekarang itu masker udah menjadi sebuah passion. Saya pun kadang kalau mau jalan tuh kalau pakai baju ini, pakai masker ini kayaknya nggak pas deh ya. Nah, jadi sekarang kebutuhan maskernya udah menjadi fashionable untuk kita semua. Nah, itu contoh bagaimana kita menemukan hubungan baru dan mengkombinasikan baru. Ditambah lagi selain warna mungkin motif lah segala macam. Nah, itu. Jadi itu contoh sangat kecil bagaimana berpikir kreatif melalui contoh kasus tadi. Lanjut lagi ini kita berpemikir kreatif ya. Pemikir kreatif dalam benaknya itu salah satunya itu ada berbicara atau biasa tersirat ada kalimat SCUMPS. Oh, scam. Apa aja itu scam, Bos? Kita berbicara biasanya orang yang kreatif dia selalu ada di benaknya itu mengingat ukuran seperti apa, bentuk seperti apa, gimana cara penggunaannya, apa materinya. Nah, untuk mempermudah memahami ini, nanti akan saya tampilkan sebuah contoh gambar yang akan saya hubungkan dengan rumus SCAM ini. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya,
tips meningkatkan kreativitas. Nah, menurut modul yang saya ambil di sini dari materi kewirausahaan saya itu, saya nggak berani mengurangi, saya nggak berani menambah-nambahi. Tapi di sini saya berikan contoh. Kalau contoh di sini kan mempelajari seni musik serta olahraga terlalu kaku deh kayaknya. Kayaknya terlalu monoton. Nah, sekarang melalui stimulus visualisasi, artinya bagaimana tingkatkan penggunaan otak kanan Anda itu melalui rangsangan-rangsangan visualisasi yang Anda lihat. Nah, kalau saya biasanya kalau saya lagi itu jenuh atau ada masalah, nggak bisa mikir, saya itu kerjain yang lain. Karena saya suka cuci mobil sama motor, bersih atau itu motor Hilang lagi suaranya. keluar lagi. Hilang lagi. Halo. Halo? Halo. Mohon maaf lagi Ibu. Ini kelihatannya saya coba lagi hubungin orangnya, kenapa jaringnya sampai keluar masuk. Sinyalnya lagi nggak sopan. Ya, kelihatannya di sini lagi gerimis juga Bu, lagi gelap juga di sini. Di Banjarmasin katanya tadi hujan. Kebetulan Pak Materi ini dari Banjarmasin. Halo Pak Rizky. Alhamdulillah bisa kamu lagi. Jaringan di Banjarmasin mungkin. Halo? Oke, mungkin itu. Ya, silakan dilanjutkan aja Mas. Ya. Nah, ini kita coba baca di sini. Kita bermain planet Venus. Tahu kan Bu Venus, Bu? Tetangga, Bu. Tetangganya bumi, Bu. Nah, gitu ya. Mas Rizky. Ya, halo, Mas Sama Ali. mantan itu. Silakan dilanjutkan gamenya. Iya. Oke. Nah, sekarang saya kemarin tuh ada melakukan observasi terhadap mahasiswa saya. Kebetulan pas sekali. Nah, ini ya Bu ya, ada mahasiswa A, ada mahasiswa B. Ya. Nah, saya minta mereka simpel aja. Tolong Anda gambarkan, Anda bayangkan sebuah planet Venus. Nah, jadi saya minta bayangkan planet Venus, kemudian bayangkan bagaimana makhluk-makhluknya. Ya. Nah, di sana ini tampil nggak Bu gambarnya? Tampil ya? Tampil Pak. Oke. Nampak. Sekarang jawaban mereka itu si A, anggap aja A dia menggambarkan makhluk yang ada di Venus, itu kepalanya dia bilang 1, dia bilang leher 1, badan 1. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang mahasiswa B, dia itu menjawab kepalanya ada 2, lehernya nggak ada. Nah, ini kalau kita berpikir kreatif, ini ada unsur kreativitas yang yang ada tiba-tiba di benak kita. Apa jawabannya? Jawabannya kita fokus ke A. Ya, dia menggambarkan kepala 1 sampai ke mulut 1, nggak ada mulut 2 Bu ya. Kalau mulut 2 itu tukang hibah katanya Bu. Namanya tuh. Ya. Nah, sekarang fokus ke A. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini, itu si A kurang kreatif Bu, atau kawan-kawan semua. Karena apa? Cenderung membatasi diri. Kalau bahasa Jawanya itu to limit self. Kita dengan masa lalu, pengetahuan masa lalu, seharusnya kita tidak membatasi imajinasi kita, Bu.
melainkan memperluasnya dengan pikiran yang lebih imajinatif. Kan Venus, Bu, saya nggak minta bumi loh. Kalau saya minta gambarkan manusia di Pulau Jawa dan gambarkan manusia di Pulau Kalimantan, ya itu bisa lah, kepalanya satu, hidungnya satu, telinga tiga, telinga dua, itu kan bisa. Ini kita udah berbeda planet, berarti apa? Harusnya VIA lebih mengembangkan, tidak hanya berfokus pada ini, beranggapan planet yang di luar bumi ini seperti yang digambarkan pada komik-komik itu, Bu. Itu nggak benar katanya. Karena apa? Karena dia menganggap masih memakai frame atau masih terbenak di sisinya itu planet makhluk di luar itu kayak hewan di bumi. Nah, saya meminta di sini, ingat, kreativitas itu, Bu, tidak boleh dibatasi. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua tuh bebas beraktivitas. Berkreativitas, ya. Tapi terkadang dalam ini juga akan saya sampaikan nanti bahwa ada hambatan-hambatan dalam berkreativitas. Nah, tapi dasarnya apa? Kreatif itu nggak harus dibatasi. Kita itu bebas mengekspresikan diri kita, tergantung hati kita pengen sukanya seperti apa. Nah, ini yang menarik. Tampil, Bu, ya, Bapak ya, kawan-kawan ya. Sadarkah kita bahwa di keseharian kita itu berada pada lingkaran kreativitas yang tidak kita sadari, kawan-kawan semua. Dan saya pun hanya menemukan ini baru-baru aja. Oh iya, benar. Ini kreatif ya. Oh gila deh. Baru-baru aja saya temukan ini. Yang pertama, kebetulan saya kemarin tuh ada observasi ke kos mahasiswa, karena kan saya sering main-main kan ke kos mereka. Saya temukan pas saya lagi mau buang air ke toilet, saya temukan sesuatu yang sangat biasa mungkin menurut kita, tapi ini adalah hal kreativitas. Ini. Ibu tahu kan panci? Pasti tahu kan kerjaannya di situ. Ibu tahu kan itu gantungan. Tapi yang saya lihat di sini ada sisi kreativitasnya. Ya. Di mana kreativitasnya? Ini loh, kawan-kawan. Loh kok tali rapia dibilang kreatif? Saya ambil tuh satu, apa namanya? Saya nggak tahu kalau bahasa Banjarnya itu namanya itu sukrinjing, tapi nggak tahu kalau bahasa anunya apa, Bu. Nah, jadi itu yang apa pegangan ini saya lihat kalau dianggap pakai tali rapia nggak muat. Kemudian ternyata semua alat-alat dapur yang dia gunakan di kos itu nggak semuanya bisa nyentol ke sini. Kemudian dia ikatlah semua alat dapur menjadi pakai tali rapia sehingga ini semua bisa bermanfaat atau digunakan. Emang itu kreatif, Bos? Iya, kreatif. Kalau dia beli lagi kan uang lagi tuh. Apalagi kalau saya lihat kan ini harganya lumayan mahal nih, 50.000 apa ya di sini. Kalau dia beli lagi, dia anak kos kan lumayan tuh duitnya. Jadi dia akal-akalin seperti ini agar ini semua bisa kepake. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ke yang tadi ini, nah, ke scam, pemikir kreatif selalu bertanya, ada 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada bentuk, ukuran. Nah, sekarang dalam konteks ini, memang ada beberapa hal yang tidak dipenuhinya. Unsur kreatif, dia kreatif. Tapi menurut bentuk, kayaknya belum. Kenapa belum? Karena masih belum antara tali rapia dengan bentuk benda yang digantung ini masih menimbulkan sesuatu yang kelihatan. Harusnya mungkin kalau warna, mungkin diganti dengan warna hitam kah? Atau diganti dengan bukan tali rapia, tapi tali yang lebih bagus kah? Seperti itu. Nah, ini yang akan saya gambarkan tadi nanti. Artinya orang kreatif itu akan memikirkan, oh ini kayaknya nggak pas deh. Tapi kita hargai loh. Usaha dia untuk kreatif membuat ini benda semua terpakai itu kreatif. Tapi masih ada unsur-unsur yang belum dia penuhi seperti itu. Kemudian selanjutnya, kebetulan kemarin saya juga lagi mau sholat itu ya, masuk kamar dia, ini lihat, loh, kok ini lemari seperti ini ya gitu ya. Ternyata ada dua poin yang saya lihat, oh iya ini kreatif nih. Di mana kreatifnya? Di sini. Ini ya. Saya lihat kemarin tuh adalah box jam, ya ini box jam. Dia bikin seperti ini, kemudian
kreatif yang kedua, dia bikin seperti ini. Kalau ini nggak di seperti ini, Bu. Kalau itu pintunya di... Halo, Mas Ali? Ya. Oke. Kalau ini pintunya ditutup rapat, ini aksesoris apa namanya nih ya? Saya lupa. Apa nih yang buat udara itu? AC. Nah, ini enggak, bukan ini nih. Apa namanya? Saya lupa. Yang buat Ventilasi. Aromaterapi, sorry, aromaterapi, Bu. Nah, Aromaterapi. ini kalau ditutup, aromaterapi ini nggak bisa nyantol di sini. Kemudian, nah, jadi gimana caranya biar aromaterapi ini bisa nyantol di sini? Ini ditariknya, kemudian ditaruhnya ini buat nambah. Wah, ini bener ya, kreatif ya, gitu ya. Hilang lagi mungkin. Ada Pak Rizky. Halo, Pak Rizky. Hilangnya gantian. Nah, masih ada. Ya, silakan, Pak. Halo. Masih ada? Mohon maaf Ibu. Nah, ini Pak Rizky yang ada, cuman kelihatannya ada gangguan internet lagi. Sinyal ya, Pak. Sinyalnya. Kami sabar menunggu. Terima kasih teman-teman UMKM, ibu-ibu semua, mas-mas semua yang sabar menanti, mau menunggu. Salam kenal dari Dumai. Modus. Dumai. Itu Mbak Nyair. Rebahan tuh sama anaknya. Santai Mbak ya. Lagi demam, Pak. Iya Bu, bawa santai aja. Ini kita coba lagi supaya Bapak Rizky bisa koneksinya bisa. Pak Rizky, kami menunggu Pak Rizky. Ya Rizky-nya ada 2 lagi. Rizky yang mana Ya, ini? Bu. Udah kedengeran, Bu? Moderator lah. Halo, Bu. Dengeran, Bu? Oh iya. Nah, terakhir, Bu. Terakhir nih. Saya Jangan biar gan lagi. Ya, terakhir ya. Ini di luar dari ini kita berpikir kreatif nih. Harus nahan emosi ini gimana, nahan malu juga kan Bu ya, ngomong-ngomong sendiri ya. Jangan emosi, jangan malu Pak, santai aja. Santai ya Bang, santai aja Pak Rizky. Oke. Aja, Pak. Nah, ini udah tampil, Bu? Kelihatan, Bu? Ya, kelihatan, Pak. Nah, oke. Ini yang kedua. Sekarang kita itu harus sadar dengan apa yang sudah terjadi dengan lingkungan kita. Yang terakhir gambarnya. Nah, ini kebetulan, Bu. Kemarin tuh saya kan lagi mau ngambil barang karena saya jualan jamur juga kan. Nah, saya mampir ke tempat tante itu ada anak kecil ini. Dia pakai tas seperti ini. Oh, saya bilang ini gila nih bocah gitu kan. Ya saya foto. Jadi saya ambil inilah unsur kreatifnya gitu loh. Masa kita kalah dengan anak kecil. Jadi dia bikin tali seperti tas buat nenteng ini kerupuk. Wah, ini kreatif juga nih bocah kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini saya dapat dari mahasiswa saya. Dia bikin status ya. Dia jual beras Banjar ini. Nah, sekilas mata sih nggak ada yang kreatif. Desain iklannya juga sama aja kan dengan desain sekarang. Tapi apa yang kreatif? Yang kreatifnya ialah ini. Kalau kita pikir kadang lebay, berlebihan, tapi itu kreatif. Sebuah atau cuman beras Banjar tok, tapi dia bikin seperti ini. Nah, ini loh yang bikin kalian tumbuh udah berkembang. Emang cuman beras Banjar aja yang bikin tumbuh berkembang, tapi bukan itu sanggahannya. Tapi sanggahannya apa? Kalimat kreatifnya yang bikin orang mau mencoba. Emang bener nih. Tapi dan saya hargai ini kreatif dia dalam bikin sebuah iklan buat dia gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara yang lebih luas lagi, ini ada produk saya dapat di internet.
Dari segi ya kreatif, ya sangat kreatif. Ini bangku, dia bikin model yang berbeda dari yang lain, dan kemudian dari bangku ini dia dapat kembangkan menjadi sebuah meja. Nah, ini sangat inovatif. Saya memberikan contoh itu gambar perlahan dari yang tingkat level rendah sampai yang lebih tinggi. Nah, ini udah lebih tinggi. Ini yang udah bisa dijual, Bu, seperti ini. Sama ini. Tapi kalau yang anak kecil ini kan masih belum bisa dijual, Bu. Kalau kita jual nanti kita kena hukuman, Bu. Tapi bukan itu yang mau saya yang mau kan ini. Isi kreatifnya itu loh, Bu. Gambarnya ini Pak. Enggak nampak ya, Nak? Enggak, yang nampak cuma muka Bapak. Hah? Mas Ali, yang benar Mas Ali. Nggak Yang kelihatan. tadi nampak Bapak aja. Ya, Pak Rizky, share screen-nya nggak nampil nih di ruang Zoom kita. Oh, Coba bisa di gitu ya. share screen ulang. Jadi malu lagi saya nih. Jaringan, Bapak, masalah jaringan. aja yang nampak. Langsung ini ya Pak. Bukan. Kali malu bapaknya. Aduh, ya. Kami itu suka yang ganteng-ganteng loh. Aduh, mantap. Suka yang berotong ya. Biar semangat pelatihannya. Ini bukan pelatihan, Bu, cuman ceramah kok, Bu. Klinik mana ya? Oh, enggak ada. Bapak nih. Semangat, walaupun hujan. Sebentar ya, Bapak Ibu yang Hujan di mana hujan? di hati saya hujan, Bu. Pak, hati kami nggak hujan kok, ada bapak kok. Aduh, keras. Ada yang menghangatkan. Dumai banyak modul, Pak. Dumai banyak modul. Menang aja, Mak, menang aja. Bapaknya sudah menang. Oke, Bang Rizky, silakan Pak Rizky. Bisa share ulang. Enggak, bentar ya. Aduh. Kita coba amonya misalnya Anda bisa ya sudah. Sabar. Aduh, nggak bisa nih. Kami ini Gini paling aja. setia loh, Pak. Mas Ali bisa nggak tolong Mas Ali yang tampilin, Mas. Ini kayaknya bermasalah di window, di apa namanya, di tab ini loh, di browsernya, Mas Ali. Oke, Saya coba kurang coba paham ya. Oke. Tampilin di anu aja, terakhir aja, Mas Ali. Ini sebelah. Dumai terlalu semangat ya, Pak Bos. Modus, bos rapi. Waduh. Itu Ibu bikin apa, Bu? Bikin apa tuh? Ibu Isma tuh bikin apa? Coklat. Bu Isma coklat. Oh, coklat. Bapak mau? Ini Pak, ini saya kasihnya untuk Bapak. Waduh. Lebih modus lagi. Macam. Ngerayu loh, ngerayu. Dan menang. Biar dapat sertifikat. Baca. Pergi aja lama Pak De itu mall. Ibu, ini Ibu semua sudah punya anu, Bu? Udah punya produk, Bu ya? Sudah, Pak. Udah punya produk. Oke. Produknya Kenapa, Bu? masing-masing, nampak. Semua produknya. Gitu. Nah, itu Mas Ali coba mau nampilin tuh. Ya, kelihatan Ibu screen-nya? Belum. Udah. Belum. Cuman Bapak yang kelihatan. Sengaja nampaknya nih. Main mata dia. Bentar, saya coba ya. Mata Makbut tuh yang ke situ aja. Jangan julid ya, jangan julid. Dumai. Ya, bisa, Bu? Ya, yang itu Mas Ali, yang terakhir Mas Ali, yang ada foto tadi. Foto. Nah, itu yang anak kecil tuh Mas Ali, anak kecil. Oke. Ya, sip. Nah, langsung aja. Jadi di sini coba lihat nih anak kecil, kita nggak kebayang Bu ya dia punya sisi kreativitas seperti ini. Nah, itu yang di tengah
yang kreatif itu bahasanya, Bu. Saya suka bahasanya. Ini mungkin akan nanti berpengaruh ke Ibu bagaimana caranya mempromosikan produknya melalui tata bahasa yang unik. Nah, di sini uniknya dia bikin kalimat. Nah, ini loh yang bikin kalian tumbuh berkembang. Emang kita kalau cuma makan pisang nggak berkembang, kan seperti itu, Bu. Nah, jadi di sini kreatifannya dia membuat kalimat promosi. Nah, yang terakhir itu Bangku yang sangat saya suka itu adalah sebuah kreativitas yang menghasilkan inovasi. Kenapa? Itu dari bentuk bangku udah lain dari yang lain, kemudian bisa disandingkan menjadi meja. Nah, ini adalah contoh dari kreativitas menghasilkan sebuah inovasi yang bisa dijual. Seperti itu. Nah, Mas Ali silahkan slide berikutnya langsung aja Mas. Kayaknya nggak efektif kalau saya yang ini. Saya gini aja langsung aja ke bawah. Nah, Bu, ingat ya Bu ya. Tadi saya bilang kan itu pola pikir. Kita harus selalu berhusnuzon. Harus berpikir positif. Kalau Ibu, kawan-kawan semua ingin perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. Berarti apa? Sikap kita. Tapi kalau Bapak Ibu pengen merubah sesuatu yang besar, maka ubahlah pola pikir Bapak Ibu semua. Kenapa? Dasarnya itu berada pada pola pikir, Bu. Kemudian Mas Ali selanjutnya. Habis ya? Habis. Oh, habis. Nah, gini. Satu lagi yang akan saya sampaikan terakhir, bahwa ini saya kutip dari Thomas Alva Edison. Mungkin Ibu nggak kenal, ya. Dia orang pelayan kok di Banjar. Ya. Dia bilang, kreativitas itu 1%, Bu. Loh, kok kecil? 99% itu apa, Bu? Kerja keras, kata dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya sekreatif apapun kita dalam membingkis sebuah produk atau kita melahirkan sebuah barang yang mau kita jual, tapi kalau kita nggak ada pergerakan, kita nggak kerja keras, sama aja bohong, Bu. Kan ada doa, ada nawaitu, ada doa, ada ikhtiar. Nah, kalau ikhtiar ini nggak disampaikan, percuma Ibu kreatif, mas-masnya, kawan-kawan semua kreatif, tapi kalau nggak bisa ditindak atau nggak bisa dieksekusi, akan percuma seperti itu. Nah, berhubungan dengan kerja keras, kreativitas, ini ada video kecil aja, Awas masuk hidung, sumlit. Halo. Iya, Mas. Oke. Gimana? Ya. Iya, Mas ya. Dengar, Mas? Ya, dengar. Oke, Mas, saya minta tolong diputarkan sebentar aja video yang animasi ini buat ibu-ibu, siapa tahu lebih menambah stimulus rangsangan gairah dia dalam berkreativitas. Dan ini sengaja saya pilihkan yang lebih sederhana, Bu ya, biar lebih cepat ditangkap karena komik kayak gitu, Bu. Dan ini pun akan berlaku pada keseharian ibu semua gitu loh. Ini semua kita mengalaminya kok, Bu. Saya juga jualan kok, Bu. Saya selain ngajar, saya juga jualan keliling-keliling kampung. Saya coba putarkan videonya ya. Ibu, nanti habis ini saya tunggu, Bu ya. Kita diskusi ya. Ada masalah apa tentang produk Ibu? Saya insya Allah akan memberikan gambaran bagaimana menanggapi hal itu gitu loh, Bu. Siap, Karena Pak, siap. yang namanya kan, Bu, pelatihan ini bukan hanya saya menampilkan apa yang saya tadi itu, kita harus ada sharing di sini, ada diskusi. Siapa? Ibu. Kami setia menunggu. Mantap.
Nunggu Lain hadiah, Dume Mak. mana suaranya nih? Ben nyair loh, ben nyair. Dipanaskan menyair loh, Mak. Peserta lain Dume mana nih? Meleleh dipanasin. Kelihatan Bu. Udah meleleh, Mi. Mi, udah meleleh loh, Mi. Meleleh rongmu. Malu Dume, malu ah. Ojo norak ngopo ya Duma ya. Enggak, tapi katrok. Enggak, engko dimarah Bos Rapi. Iya, maaf, Bos. Terus Rapi aja Ibu pakai senyum-senyum. anu Bu ya, bahasa Inggris Bu ya? Oh iya. Nggak ada tuh Saya dia nggak mah. paham Bu. Coba saya coba sekali lagi saya coba. Kan biar tahu loh bahasa Inggris. Oh iya. Wes. Bapak bukan orang bahasa Inggris toh, Pak? Mboten Dia mau Bu. Jepang. Boten dah, tiang bundi toh, Mboten. Bapak. Kulo wong desa Bu. Jangan itu. Ada yang patah. Desa Pulau bundi, tiang kalau listrik. dia tiang desa. Pulau tiang Aduh, listrik. udah nggak paham lagi ini saya mau jawab apa. Makanya Habis ngomong modal bahasa ya, Jawa, Pak? orang ngerti. Bapak yang mulai tiang. Ampun Mas Ali, Terjemahannya lihat di mana ya? Iya, lihat di bawah. terjemahannya. Di bawah ya, di bawah Kak, di bawah. Tulis, ada di bawah tulis. Sudah kelihatan Bu? Belum. Peserta Wes, selain wes, Dume wes. mana suaranya? Oh mungkin. Halo Bang Rizky. Halo Pak Rizky. Ya Mas. Mungkin nggak bisa nih videonya diputar. Mungkin ada jaringannya agak lambat di sini dia nggak bisa loading. Nah, Meeting. Oke. Efek hujan nih, Kalau gitu, efek hujan. langsung aja Mas ya. Kita buka sesi diskusi Mas ya, biar lebih menarik Mas. Baik. Terima kasih untuk Pak Rizky telah menyampaikan materinya. Lagi saya mohon maaf karena kita keterbatasan jaringan di sini. Ini di luar kehendak kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman UMKM yang sedari tadi sudah setia menunggu dan alhamdulillah sudah sampai di acara. Kita ucapkan alhamdulillah Bapak Rizky-nya sudah bisa menyelesaikan presentasi dan untuk selanjutnya kita mulai dengan sesi pertanyaan. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Kebetulan beliau ini background-nya latar belakangnya akademisi, dosen. Mungkin ilmu beliau bisa lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin silakan sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Ibu-ibu langsung saja. Oh ya, untuk pertanyaan silakan di chat saja. Nama, Chatbook ya. ya, nama, nomor HP sama pertanyaan. Biar nanti enak. Oke, Pulsanya, Bu. saya tunggu. Nomor HP itu pulsa nanti. Silakan di chat nama, spasi nomor HP, spasi pertanyaan. Biar jelas. Oke, saya setia menunggu nih Mas Ali. Ya. Gantian Mohon nih. maaf Mas ya. Ibu-ibu Ini yang di luar ngerajut, dari kehendak ya. tanya dulu Bu, yang ngerajut. Nanti dapat pulsa Bu. Mungkin silakan ditulis pertanyaannya. Oke, sambil menunggu Mas ya. Jadi saya boleh pesan kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu, kenapa? Iya Bu. Halo. Ya, lanjut Pak. Oke. Jadi selama dalam pemasaran Ibu sedang melaksanakan kalau dibilang itu lagi dalam masa pertumbuhan nih usahanya. Saya melihat dari pengalaman saya itu banyak UMKM yang bertahan dan banyak juga UMKM yang jatuh. Salah satu indikator yang saya lihat Bu ya, UMKM yang bertahan dan UMKM yang jatuh memang ada strategi yang salah di situ. Tapi rata-rata UMKM yang bertahan Bu, yang sangat menonjol tuh saya lihat mereka itu
luar biasa bagaimana caranya menerapkan kualitas pelayanan, Bu. Contoh, ramah kan Bu seperti itu. Itu sebuah sebuah aktivitas yang kita nggak kita sadar Bu dalam berjualan. Kita kadang mungkin nggak sadar lagi ada mau pembeli, kita lagi muka kita nggak enak. Nah itu padahal penting loh Bu. Jadi kalau kita nanti bagaimana kita, kalaupun kita nih lagi ada masalah di rumah, ada pelanggan mau beli punya kita harus bisa mengelola itu Bu, menahan emosi, gimana hadapin pelanggan, itu harus senyum segala macam. Itu penting juga Bu, karena itu juga berbau dengan kreativitas ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini mengelola hatinya gitu loh. Walaupun ibu lagi sedih, tapi ini ada pelanggan yang namanya bisnis Bu ya. Ibu itu sudah menjadi pelanggan tuh udah raja gitu Bu. Oke, Isma, Ibu Dumai. Ya kau yang bilang langsung Assalamualaikum. sana. Waalaikumsalam Bu ya. Mas Ali langsung aja Mas Ali ya. Ya, silakan. Jawab. Produk jualan saya itu selain online, saya titipkan di toko-toko. Sesama UMKM yang punya toko masing-masing. Nah, jika penjualan dalam toko tidak mengalami jika penjualan di dalam toko tidak mengalami peningkatan atau tidak laku dijual, bagaimana caranya agar di toko yang kita titipkan ada peningkatan penjualan, dan apakah produk kita bisa kita hentikan dalam penitipan toko? Ini maksudnya Bu ya. Jadi penjualan di dalam toko Ibu ya atau di mana nih? Saya peningkatan tidak. Oh, jadi ini terjadi Bu, pengurangan penjualan di toko Ibu ya, seperti itu Bu ya? Di titipan toko loh, Mas. Oh, penitipan gitu. toko-toko gitu. Nah, oke, saya juga seperti itu Bu. Jadi langsung saya jawab ya. Saya juga menitipkan jualan saya di toko-toko. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Sebenarnya seperti ini Bu. Kalau pengalaman saya, jangan langsung ditarik semua produk Ibu. Cuman strateginya dikurangi aja dulu Bu. Ya, jangan pindah juga Bu, kan kasihan dia. Kita tuh udah beruntung, itu ada orang yang mau menampung produk kita, itu udah syukur. Tapi ketika di sana tuh belum nggak ada peningkatan, jangan langsung ditarik Bu. Ya, mungkin untuk Mbak Isna ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang kurang jelas dari jawaban Pak Rizky? Jelas. Oke. Mas. Ibu-ibu Mas. yang lain silakan bertanya atau mau bertanya langsung, silakan, tapi enaknya chat biar ada HP-nya ada. Mas Ali. Ya. Dengar Mas? Ya, dengar Mas. Oke, nah nyambung tadi sama Ibu Damai ya namanya. Jadi Bu jangan langsung tarik Bu ya jualannya Bu ya, karena Bu kita itu perlu jaringan Bu. Kita tuh perlu jaringan, tapi apa yang Ibu lakukan cukup kurangi aja Bu, kurangi stok ke sana aja. Saya rekomendasikan jangan dihentikan jaringan Ibu di sana. Nanti setelah udah bagus jualannya, silakan Ibu tingkatkan lagi jumlah produknya gitu loh Bu. Halo, ada lagi? Mungkin untuk ibu-ibu silahkan. Langsung aja Bu bisa. Ya loh. Ya, langsung aja ya Mas. Silahkan perkenalkan nomor HP Bu. Rizky. Perkenalkan nomor HP. Ya, nama nomor Langsung HP. aja ya Mas Ali ya. Ya. Bisa. Ya, nama Nurul Komaria dari Surian. Halo? Ya, silakan Bu. Halo Mas Ali. Ya. Ya. Nomor HP 0858 22 41 1141. Bisa diulangi Bu? 08 58 22 41 1141. Ya, silakan Bu bertanya. Iya. Cuma mau minta masukan aja Mas, gimana masalah produk kita dengan cara kemasannya, apakah sudah bagus kalau cara kemasannya seperti ini, supaya lebih menarik lah untuk peminatnya pembeli.
Ya, terima kasih Bu. Ibu siapa namanya, Komariah ya? Ibu Komariah. Iya, betul. Ibu Komariah, anunya mikrofonnya di on aja Bu. Ibu punya anak udah remaja Iya. Bu? Ada. Ada. Sekolah SMP, Ada, Mas. SMP, SMA? SMA, kelas 1, Mas. Baru masuk kelas 1. Anaknya bisa komputer, Bu? Bisa, Mas. Bisa desain grafis nggak, Bu? Yang botol itu loh, yang botol 2. Nggak bisa, masih. Belum ke situ lagi, Mas. Oh, gitu. Belum Sekarang ke arah gini, ke situ lagi. di tempat Ibu Iya. ada nggak pendamping desa, Bu? Ada kalau pendamping desa. Nah, seperti Apa itu. ya, Jadi gini, Bu, dulu kan waktu itu kan saya jadi motivator pendamping UMKM seperti ini. Nah, kemudian kami itu disingkirkan, masuklah pendamping Ya. desa. Nah, jadi fungsi pendamping desa itu, Bu, mereka harus bisa mendampingi masalah yang seperti Ibu ini. Jadi harusnya kalau saya melihat produk Ibu seperti ini, Ibu bisa meminta masukan, minta bikinkan kepada mereka yang ada di sana, Bu. Nah, saya jujur kurang jelas tuh, Bu, lihat di kamera Ibu tuh seperti apa ya. Tapi memang itu Bu ya, pakai stiker ya? Iya, pakai stiker, Ya, pakai Mas. stiker. Oke, dari segi bahan itu saya apresiasi, udah bagus. Memang ada beberapa gambar, beberapa warna yang masih saya anggap itu monoton gitu loh, Bu. Nah, disinilah nanti mainnya, nanti Ibu konsultasi dengan mereka yang ahli desain grafis. Kalau saya boleh merekomendasikan, Bu, Ibu bisa minta tolong dengan mereka yang ada di di kelurahan apa di mana ya, saya lupa mereka tempatnya di mana. Nah, itu Ibu minta tolong sama mereka, bisa nggak tuh bikinkan desain grafis yang lebih unik lagi seperti itu. Atau maksudnya halo, Bu? Halo, Pak Reski. Ya. Kalau kita tuh, ya, Mas, kalau masalah stiker ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pindakop, cuma ketergantungan kertasnya, Mas, bisa habis di waktu kita. Waduh, jaringan nih. Halo. Kan bisa habis kertasnya, ya. Kita ke tempat lain. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau Dinas Pindakop tuh lumayan lah warnanya. Oh, jadi itu hasil Bu, desain dari Dinas Pindakop ya, Bu ya? Halo, Bu. Oh, hilang orangnya. Halo. Mas Ali? Ya. Ya, ibunya hilang ya? Maksudnya jaringannya agak susah tuh. Kalau sama-sama di Surian, Mas. Pak. Oh, iya. Menurut orang Surian juga Surian lagi hujan nih. Ini ada gangguan jaringan juga. Oh iya. Ya, jadi Mas Ali, jadi itu kemarin tuh memang ada ada kerjasama sama Pindakop ya. Jadi itu desain dari sana juga. Oh, seperti itu. Halo Ibu, udah muncul, Bu? Mungkin tunggu sebentar lagi, Mas. Kalau tuh Pak Rizky, mungkin tunggu sebentar lagi. Kalau misalnya semenit nggak muncul, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya aja. Oke, boleh. Atau langsung aja yang ini, silakan Bu, mari Bu, silakan. Halo? Oke, halo. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari Dumai. Saya awalnya bergerak di bidang kerajinan, tas talikur yang seperti saya buat ini sekarang. Karena keadaan sekarang ini kan kurang jalan. Jadi saya awalnya sih terpaksa supaya tetap ada pemasukan. Jadi saya buat usaha baru, makanan, dan terakhir saya buat sabun, produknya seperti ini. Oke, bagus. Terus, Bu? Nih. Bagus tuh. Sekarang kendalanya nih macam mana ya saya supaya bisa lebih memasarkan produk saya ini. Awalnya saya buka reseller juga untuk ibu-ibu tetangga ini supaya bisa memasarkan produk saya dengan harga yang terjangkau. Cuman kendalanya itulah karena bergabung sama emak-emak kan. Iya, paham, Bu. Apa ada
tipnya Pak supaya saya Iya. bisa jalan lancar. Oke, Terima kasih Pak. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagus itu Mas Ali. Saya suka tuh produknya Ibu kreatif tuh bikin sabun ya. Halo Mas Ali. Ya, Oke. Cuman kan kendalanya itu kendalanya di pemasaran ya. ya marketingnya, Pak Rizky. Oke. Ini kan bukan tema saya padahalnya. Langsung saja. tapi gini aja. Kalau Bu, mohon maaf lah, ulun menyarankan bukannya menggurui karena ulun lebih muda. Jadi kalau ulun saya bisa menyarankan Ibu perbanyak jaringan ke anak muda, Bu. Tadi kan kata Ibu kan tuh ibu ini hanya berada pada kelompok emak-emak gitu ya. Nah, Ibu perbanyak deh gabung sama kelompok anak muda, Bu, yang milenial mungkin. Ibu punya anak nggak kira-kira usia remaja atau kuliah? Itu bisa, Bu, tolong nih pasarkan. Jadi udah mulai merambah digital marketing, Bu. Yang nggak usah muluk-muluk lah, Bu. Lewat WA itu kan bisa seperti itu. Nah, saya tadi membaca dari keluhan Ibu kendalanya kan tadi kelompoknya berada pada kelompok ibu-ibu juga. Nah, mungkin kalau Ibu itu lebih banyak berteman dengan anak-anak lebih muda, seumur anak Ibu itu saya meyakini bisa kok, Bu, minta bantu. Bisa nggak tolong di-share, mungkin di Instagram kah atau di mana gitu. Dan jujur saya tuh bagus sekali itu, Bu. Itu produknya sangat bagus. Hampir menyerupai produk sebelah, Bu. Jadi kan ibaratnya nggak nggak malu-maluin, Bu. Nah, itu yang saya berani jadi minta tolong sama rekan-rekan remaja semua itu disodorkan, dipromosiin. Bukan hanya di daerah, Bu. Tapi makanya kan Ibu juga harus siap tuh. Kalau memang itu produk. Nah, ini gimana caranya? Nah, gitu. Apakah melalui ongkir, bagaimana itu Ibu kemas segala macam biayanya. Nah, intinya kan gini, orang itu tahu Ibu punya produk sabun dengan spesifikasi yang seperti itu, bagus seperti itu. Jadi intinya ulun sangat berharap Ibu bisa menambah jaringan ke orang yang lebih muda daripada Ibu. Nah, seperti itu. Siapa? Ya. Ibu langsung berpikir kalau memang berpikir bagusnya aja, ini saya punya produk dikenal orang, siap-siap memikirkan bagaimana mendistribusikannya di keluar, seperti itu. Jangan kaget, Bu, tiba-tiba nih kan Ibu Putus, Pak. Kita tunggu, kemudian Lagi sur dengarnya putus. Kayaknya suka yang putus-putus dia, Kak. Ibu bisa aja. Halo ya, Bu, maaf ya. Di Banjarmasin lagi hujan. Silakan Mas Ali. Lanjutkan. Maaf Mas Ali ya, maaf. Ibu maaf, Bu. Ibu Maria maaf. Sama aja kita masih ada ganggu jaringan juga. Harap maklum. Jadi itu, Bu ya, Ibu harus mempersiapkan batinnya lah, jangan kaget nanti. Jadi kalau memang itu produk Ibu memang sudah merambah keluar Kalteng, itu sudah harus Ibu persiapkan bagaimana cara mengantisipasinya, Bu. Itu, Bu ya. Biar enggak kalau bahasa. Iya, Bu. Saya dari Dumai. Riau, itu mana, Bu? Riau, Pak Rizky, beliau. Riau ya? Iya. Oh. Banyak dari Saya Aceh. kira khusus. Saya kira ini khusus Kalimantan tok gitu. Itu berarti Riau lah. Allah, Mak. Dari tadi yang banyak ngobrol orang Dumai loh. Oh, Dumai itu tempat lu ya? Saya kira orang ya Dumai itu. Dumai tempat akrobat loh. Oh. Makanya orang Dumai lucu-lucu. Gitu. Ya, gimana mungkin Bu Yani ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Enggak, Pak, itu udah. Terima kasih masukannya. Masukannya. Pemasukan duit, Bu. Pemasukan itu duit, Bu. Nyair, nambah lagi. Oke, saya tambahkan, Bu. Untuk Ibu Yani mungkin Dengan Mas Ali pemasukannya. tambahkan lagi. Halo. Masukan. Iya. Untuk Ibu Yani mungkin nanti teknik marketingnya bisa ditambahkan lagi, baik biasanya online, Bu. Di Instagram, di Facebook. Dan jangan lupa Ditunggu orderannya dari Kalimantan ya, Pak. Oh, siap.
Siapa saya mau orderannya dari Kalimantan. Super emak buatan Dumai, Riau. Dari Kalimantan order. sekalian Pak, saya mau tanya ini desainnya bagus nggak? Udah bagus Bu. Udah lebay Bu. Udah bagus. Cuman Ibu harus aja meningkatkan itu ya Bu tadi Bu, pemasarannya Bu. Seperti itu Bu. Makasih Pak. Saya nggak ditanya nomor teleponnya Pak. Bisa Bu, minta di panitia Bu, saya akan layani nanti. Kalau Ibu mau tanya silakan. Awas Pak, malam ditelepon Pak. Makasih ya Pak. Oke Bu, ini ada Mas Ali, ada 2 orang nih Mas Ali di chat Bu. Silakan jawab langsung Pak. Ini produk saya katanya itu berbau dengan craft. Oke, bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas melalui e-bisnis? Apa yang paling utama harus dilakukan? Saya nggak paham nih, meningkatkan kualitasnya, maksudnya meningkatkan pemasarannya kah atau meningkatkan produknya? Kualitas produk mungkin Pak Rizky, secara kelas produk mungkin ini. Iya. Desain. Ibu selama ini di mana aja Bu? Kenapa Mas Ali? Mungkin dari segi desain atau bahan Pak? Kualitasnya maksud. Putus-putus Mas Ali, halo? Iya, Pak. Mungkin desainnya kan selama ini cuma pakai logo itunya aja. Apa perlu stiker lain kah atau gitu untuk peminatnya gitu, Pak? Oke. Ibu, apa bentuknya Bu, kerajinannya Bu? Talikur. Tas kah? Masker, talikur, ya, rajut, mama ini bahan-bahan yang udah nggak terpakai lagi gitu Pak, kayak limbah rumah tangga gitu. Oke. Kalau saya bisa memberikan saran di kualitas produknya, jadi itu ya Bu ya, memang ini Ibu harus banyak-banyak melihat pesaing Bu, itu loh. Jadi kan sekarang kalau kita bicara batik tuh banyak tuh Bu, masker batik. Kemudian, nah kalau saya boleh menyarankan nih, saya baru ketemu kemarin tuh mampir ke mana namanya ya, ke toko. Kalau di sini namanya distro, nggak tahu kalau di sana Bu ya. Jadi bagus Bu, jadi dia bikin masker itu membentuk muka loh Bu. Nah gitu. Jadi mungkin kalau Ibu pengen membuat segi keunikan dari masker Ibu, itu bikin aja Bu bentuknya yang biar nggak monoton Bu. Orang kan biasanya kan kayak rata begini kan Bu, atau seperti ini. Nah bikin kalau dia punya masker tuh Bu, dia antara hidung ini dia ngebentuk Bu. Nah itu yang mungkin Ibu harus bisa meningkatkan keahlian Ibu bagaimana bikin masker sesuai dengan muka orang itu. Nah sama juga kualitasnya Bu ya, Ibu saya boleh menyarankan hati-hati. Scuba ya Pak, itu udah kita buat juga masker scuba, nanti ada apa namanya itu yang dibordir juga ada gitu. Bukan Bu, bukan scuba. Jadi aduh saya nggak bawa barang. Jadi dia itu ngebentuk Bu, ada bagus ya Bu. Jadi nggak polos gitu di muka. Saya menyarankan yang pertama Ibu banyak-banyak aja lihat pesaing. Nah kemudian yang kedua hati-hati Bu ya dalam memilih bahan Bu ya. Karena orang kalau udah beli punya Ibu, kalau orang tuh sekali aja beli dia kecewa, dia nggak mau lagi Bu. Nah mungkin saya bukannya apa-apa Bu ya, mungkin kata Ibu limbah kain. Nah sekarang Ibu juga pilih limbah kainnya itu yang lembut kah atau yang seperti apa Bu gitu loh. Karena kan kita sekarang berbicara tuh segi keamanan. Jadi masker bukan hanya sebagai fashion, tadi kan kita kan kembali ke sisi apa namanya? Sisi keamanannya. Mungkin juga bisa Ibu tambahkan di dalam masker tuh ada kantong. Udah Bu ya, buat mereka yang pengen lapisin masker lagi dalamnya Bu. Saya beli masker nih baru-baru aja. Jadi dia ngasih ini Bu, dalam sini dia ada ngasih lagi buat naruh pelapis. Nah itu mungkin bisa Bu. Nah jadi pada saat Ibu mau mempromosikan maskernya, deskripsikan semua, jelaskan semua apa aja kelebihan punya Ibu ya. Bahannya apa? Saya nggak paham itu. Kemudian bisa dibuat seperti ini atau apa gitu loh Bu. Jadi kan sehingga bisa menarik minat para pembeli Bu. Dan satu Bu ya, saya mohon pertahankan kualitas, hati-hati karena pelanggan, nggak semua pelanggan tuh dia legowo. Kadang pelanggan tuh kalau kami orang Banjar tuh bilang bore itu banyak muntung Bu, banyak mulut. Nah kita
kita nggak pernah akan lepas dari pelanggan yang banyak mulut. Nah, untuk menghindari itu kita sudah siap-siap dengan kualitas punya kita lah. Artinya memang kita pasti berada pada kemauan orang gitu loh, Bu. Itu, Bu. Makasih, Bu ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa lebih memberikan masukan selain itu. Saya nggak berani soalnya. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu siapa lagi nih ya? Di sini kita mempunyai produk yang sama. Dari rumah juga. Ibu Semiati, enggak. Di sini kita sama-sama punya produk kerajinan. Oke. Kemudian jadi suatu ketika ada orderan sangat besar dan kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Alhamdulillah bagus nih, banyak orderan. Tapi kendalanya nggak bisa mengerjakan sendiri. Akhirnya kita kerjasama dengan kawan. Tapi produk kita terima dari kawan tadi tidak sesuai atau kualitas kurang bagus. Waduh. Dan produk tadi sudah kita terima. Dan yang saya tanyakan bagaimana kita menyikapi produk kawan yang kurang tapi tadi. Ibu Sumiati, ini gimana ya? Ini takutnya saya malah membikin ibunya dengan temannya itu pecah berai. Enggak, tapi gini Bu ya. Alhamdulillah, yang pertama alhamdulillah ibu dapat orderan. Itu satu yang pentingnya. Ibu sudah bisa menjaga sudah bisa melebarkan sayapnya ke konsumen. Nah, yang sangat penting Bu, memang kemarin tuh kan tadi di sini saya baca ibu tuh dapat orderan dadakan. Nah, hati-hati Bu. Gini aja, ibu hati-hati dalam memilih rekan kerja Bu ya. Memang dari segi ini kita harus kreatif Bu dalam berpikir. Kita tidak hanya membicarakan produknya yang banyak, artinya kita punya teman yang bisa bantu kita buat produksi yang banyak produk. Tapi kita lihat dulu ini teman mampu nggak gitu loh. Itu Bu ya, tolong Bu ya hati-hati dalam mencari rekan kerja. Kita saya bukannya mengajari ibu pelit atau mengajari ibu itu terlalu berpikir kecurigaan. Tapi ini berhubungan dengan produk Bu. Orang tahu dengan produk ibu, tapi bagus nih ketika ada orderan banyak, disebar lagi produk itu dengan sentuhan tangan orang lain sampai ke tangan konsumen. Hati-hati Bu, konsumen tuh kecewa loh Bu, hati-hati. Makanya ini kita bukan berbicara masalah apa, ini bisnis is bisnis Bu. Kita jual produk, kalau sudah sekali kita cari. Suara nggak kedengeran. Lagi keluar Bu. Keluar Zoom meeting itu. Tunggu sebentar. Putus nyambung dia. Hilang lagi. Minum kopi dulu bentar ya. Hobinya putus nyambung kan Ibu ini. Bapaknya hobi menghilang. Iya, minum kopi dulu. Kopi Yul. Ya, silakan Pak Rizky. Mas Ali, ini emang kesalahan browsernya nih. Saya ini sekarang kan pinjam komputer teman nih di ruangan. Karena kan ruangan saya itu kan pinjam. Ya, silakan Pak Rizky. Kami Iya. Ya. Apa tadi Bu? Intinya hati-hati Bu ya. Hati-hati Ibu kalau bikin relasi lah. Kita tidak bicara kekeluargaan. Kita bukan bicara kasihan atau apa, kita nggak mau bagi rezeki, tapi kita ini jual produk yang nantinya kalau produk kita ini sampai ke tangan konsumen nggak bagus, saya khawatir konsumen kecewa malah akan mengurangi nama ibu gitu loh. Jadi intinya harus berhati-hati, lihat dulu, cerna dulu ini orangnya bagus nggak, sesuai nggak. Kalau bisa Bu, sebelum ibu itu ngajakin bergabung, mungkin ibu bisa minta tolong nih buatkan seperti ini. Jadi kalau Bu, macam kayak training tuh loh Bu. Ibu training dulu orangnya sesuai dengan spek ibu, silahkan rekrut gitu loh. Seperti itu Bu. Hati-hati Bu ya, saya takutnya ya. Karena kan ini sudah bagus nih kan ibu dapat banyak orderan. Seperti itu. Oke, makasih Bu. Apa lagi? Oke, satu lagi chatnya. Ini hilang nih Mas. Ada lagi Mas? Hilang. Chatbooknya hilang kan tadi saya keluar. Ada lagi lah Mas yang tanya Mas Ali. Gimana? Masih ada yang tanya kan Mas di chatbook Mas? Di sini kan sudah hilang semua chatbooknya nih. Oh, kelihatannya sudah nggak ada. Mungkin cukup aja dulu. Sudah 5 pertanyaan. Sudah kami list. Mas Ali,
Satu lagi ya, saya ini kebetulan nih saya paling jengkel kalau saya kadang beli produk, saya pengen menyampaikan ke ibu-ibu UMKM, bapak-bapak UMKM, sekali lagi saya tekankan, mohon maaf, kalau memang ibu tuh langsung tatap muka dengan pelanggan, berhubungan langsung dengan pelanggan, artinya tidak hanya lewat online, tapi ketika ada pelanggan itu langsung dengan ibu berhadapan, saya mohon berikan Kita mereka, abang. Itu ya, kecil kan? tolong berikan mereka kualitas pelayanan yang maksimal, Bu. Seperti tadi Ibu ramah, kemudian bisa mengemas mungkin emosinya kalau lagi jengkel dengan apa, jangan sampai bapak ibu tuh kelihatan marah dengan pelanggan, jangan sampai. Kalau bisa itu dibungkus, Bu, emosi ibu, karena apa? Karena mimik dari penjual akan mempengaruhi ke pelanggan nantinya, seperti itu, Bu. Terima kasih, Mas Ali. Oke. Mungkin sudah cukup teman-teman UMKM sekalian, itu sesi pertanyaannya. Terima kasih untuk yang bertanya. Semoga jawabannya tadi bisa mewakili dan bisa dipahami dan kelak bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita sudah dapatkan ilmu hari ini bisa berguna untuk kemajuan dan peningkatan kualitas UMKM yang ada di Indonesia. Mas Ali, Binaan. Mas Ali. Amin. Mas Ali. Mungkin saya minta terakhir. Mas Rizky. Ya, Halo, ya, Bu. Mas Rizky. Silakan, Ya, Bu. Ya, dari Bu Nurul Komariah yang tadi, Pak Rizky, yang sempat putus. Mungkin beliau ada yang ingin disampaikan lagi. Silakan, Bu Nurul. Iya, Bu, silakan, Bu. Hilang meneh. Ini Bu, sama-sama disuruhin. Dari ini sama-sama susah ini. Mas Ali. Mas Ya, Ali. Pak Rizky. halo. Bisa. Halo. Bisa. Iya, halo. Udah ya. Halo. Iya, Mas Iya, Bu. Rizky. Tadi sempat Tinggi, Bu. putus ya. Iya, Iya. belum jelas lagi yang tadi. Ya, bisa diminta dilanjutkan, Oh, Mas yang Ali? tadi. Masalah yang tadi. Itu. Jelaskan singkat. Iya, soalnya tadi kan sempat putus sambungannya. Iya. Itu Bu ya. Jadi saran saya, Ibu emang tadi sih saya kaget. Artinya itu sudah ada campur tangan dari pihak pemerintah. Kita kan nggak bisa meminta ini itu, tapi kalau bisa, Bu, itu packagingnya atau kemasannya itu saya paling memfokuskan pada itu, Bu, pada warna tadi, Bu. Mungkin seperti ini. Kalau Ibu punya kolega-kolega lain yang bisa desain grafis, mungkin bisa bikin sendiri aja, Bu. Bisa nggak kita bikin kemasan itu nggak harus ikut dengan, mohon maaf nih, dengan Dinas Perindakop. Tapi kalau untuk bahan kan Perindakop oke lah. Karena kan menurut Ibu kan kira-kira bisanya biasa aja. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, kalau saran saya, Ibu manfaatkan anak, kawan, keluarga yang bisa desain grafis dengan bagus, kemudian nanti dicetakkan dengan dinas itu, Bu. Kalau masalah desainnya, Bu, itu bagus. Halo, Bu? Halo? Ini bagus aja, Bu. Tapi kenapa ya saya pribadi melihat kok kayak monoton gitu loh, Bu. Seperti itu. Jadi sehingga kita untuk menarik orang tuh kan, Bu, secara visual itu, secara bentuk kayak nggak ada kekuatannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Halo, Bu. Iya, Pak. Oke. Nah, saya jujur, seandainya saya tuh bisa ya, Bu ya, saya bisa desain grafis, saya bisa kok bantu, saya kirim, tapi saya juga kendala kemampuan. Saya nggak bisa bikin kreatif, saya nggak bisa mengkreatifkan itu dituangkan di situ, Bu, gitu loh, Bu. Tapi itu intinya gini, itu nggak buruk, itu nggak buruk. Maksudnya buruk apa ya? Nggak bagus kok, tapi kalau bisa dibaguskan lagi dengan penambahan apa gitu loh, Bu, agar lebih menarik seperti itu loh, Bu. Ya. Oke, mungkin Ibu. Mungkin cukup untuk Ibu Komariah. Halo. Oke, keluar Ibu Komariahnya, keluar dari Zoom. Silakan. Jaringan. Ya, mungkin nanti bisa chat japri lagi dengan Pak Rizky mungkin kalau ada yang kurang jelas. Mas Ali, satu lagi.
Oh ya, ya silahkan. Ya silakan Bu Pak, Isma. kalau stikernya seperti ini Pak gimana? Gimana Bu Isma? Silakan tunjukkan. Bilang mana Bu? Tadi mana Bu? Kalau stikernya seperti ini contohnya, menurut Bapak udah bagus belum Pak? Bagus Bu, cuman warnanya Bu. Warnanya ungu ada coklat-coklatnya, kita ada yang bilang halo Ibu, kalau dari label, oke, saya suka tuh labelnya, kreatif ya. Cuman dari kombinasi warna aja deh Bu, kayaknya Bu. Sedikit mengganjal di hati saya Bu. Bagusnya warna apa Pak? Nah itu harus ada waktu Bu buat mikir Bu. Tapi gini, bukannya jelek Bu ya, bukannya jelek, tapi saya suka dengan labelnya, saya suka dengan judul produknya. Cuma sedikit aja yang perlu diperbaharui itu kombinasi warna deh Bu, sedikit aja. Tapi pula jangan diubah Bu ya. Nama jangan diubah. Kemudian itu logo yang ada itu jangan diubah karena itu sudah menarik tuh Bu. Cuman tadi sedikit aja deh saya minta, kayak kurang sedikit gitu loh. Saya lagi kayak apa gitu liatnya, nanggung untuk warnanya Bu. Halo. Kalau seperti ini Mas. Nah itu ibu siapa tuh? Ibu siapa tuh? Bu Rinilda. Yang kentang tuh. Kentang ya? Rinilda. Loh kok malah muka Mas Ali yang muncul kan? Kok yang kentang ya? Ibu? Bunda Hawe. Mas. Nah, ini yang kentang itu kalau saya pribadi Bu itu kelas premium Bu, bagus Bu. Jadi bagus. Ini jadi desainnya ini kombinasi warna itu kalau bahasanya nggak alay Bu. Ini pas. Ya. Saya suka nih. Tinggal kenapa Bu? Ada yang perlu dikoreksi? Kalau dari warna udah cukup Bu, cuman Bu hati-hati Bu ya dalam kemasan Bu ya. Itu Ibu pilih nanti kemasannya yang benar-benar kan saya juga pernah jualan seperti ini Bu. Saya pernah kepake kemasan yang kurang bagus jadi kebuka Bu. Nah itu aja Bu, hati-hati Bu. Dipilih Bu ya. Oh iya. Oke. Tapi kalau warna itu untuk zaman now sekarang udah mewakili kok Bu. Bagus, elegan lah, putih dengan hitam dan warna kentangnya itu Bu. Hati-hati Bu ya kalau masalah ini ya. Aku ikut juga. Ya Bu, yang mana Bu? Ini. Silakan Bu Isma. Ini. Kayak mana ini? Ya, kan ke depan. Ke kamera. Lebih dekatkan lagi. Kosek. Atas nih. Wes. Angkat. Wes. Halo, bentar Bu. Pak Rizky-nya lagi keluar itu. Walah, giliranku metu. Yang laku sama Mi. Iya. Ngopi meneh, ngopi. Ngopi. Halo Bu. Oh, kok ngerti ya? Kok ngerti? Halo Bu. Halo. Halo, Pak Rizky. Bu Isma hilang meneh. Bisa nggak ngomongnya one by one Mas? Kan saya nggak tahu yang mana yang ngomong nih, yang mana yang itu loh. Oh ya weh, aku yang bilang udah ininya. Wes Bu. Mana Bu? Wes. Oh tadi kira wah koko Punya are. Di sedikit Bu, dimundurin dikit Bu. Mundur. Up. Itu warna putih Bu ya? Warna pink ya? Kok cuman B ya? Kok cuman B ya nilainya ya? Tadi kan itu B+ sama Ibu kan? Tadi itu yang Ibu pakai kentang tadi itu B+. Ini kok cuman B ya? Saya lihat ya kayak ada yang kurang lagi gitu ya. Ibu bisa nggak Bu? Ibu itu yang bikin siapa Bu? Yo, apanya itulah, apa namanya? Percetakannya lah. Oh gitu ya. Ibu punya keluarga yang sekolah komputer, Bu? Anak gadis. Anak gadis ya? Nah,
Bisa bikin desain grafis, Bu, anak gadisnya, Bu. Apa namanya itu? Desain. Desain. grafis, Bu. Bisa nggak dia bikin itu? Kalau dari Bisa? HP itu bisa juga berarti ya? Nggak bisa, Bu. Ya, kalau pengen benar-benar bagus tuh di komputer, Bu, bikinnya, Bu. Nggak bisa di handphone, Bu. Jadi itu kalau saya lihat, bukannya jelek, Bu, ya, bukan. Tapi kayak ada, bukan. Tapi kan perlu dapat nilai plus. supaya pelanggan itu kan lihatnya, oh ini menarik lah gitu loh. Oh, Jadi kan kita, Bu, sebelum kita jual makanan kita, orang ngerasain, orang tuh harus kepancing dulu dengan apa yang kita tampilkan dulu, Bu, seperti itu. Nah, sekarang kalau itu saya nggak pengen, Bu. Saya pengennya UMKM ini dia menampilkan desain itu jangan seperti apa ya? Jangan pokoknya ya apa kalau bahasanya itu jangan monoton. Jadi, Bu, ada unsur-unsur keunikan lah di situ, Bu. Nah, tadi contoh produk yang sangat unik. Tadi sama Ibu apa nih? Sama Ibu yang tadi jual kentang itu pas, Bu, desainnya semua segala macam. Kalau ini lu takutnya nanti malah produk Ibu itu dijudge oleh orang, wah ini produk kampung nih. Nah, itu loh, Bu, saya nggak mau seperti itu, Bu. Saya kadang jengkel kalau saya kan bawa tamu beli oleh-oleh, lihat merek, oh jangan ini mereknya seperti ini. Itu kan sudah menghina punya orang gitu loh. Nah, makanya saya sih pengen seandainya saya bisa ya desain grafis, saya nggak mau pihak UMKM ini dihina atau direndahkan karena itu merek kampung, saya nggak mau. Makanya kan kita harus bisa mendesain dari tampilan itu, nah, Bu. Secara izinnya saya akui mantap, ada izin BPOM ya itu sudah bagus. Satu aja, Bu, cuman pengelolaan itu gambar tuh, Bu, itu aja, Bu. Ya, Bu, ya. Saya minta lagi kalau Ibu punya keluarga yang bisa tolong dong berikan sentuhan sedikit lagi biar menarik dan jangan lebay. Itu aja, Bu. Artinya lebay itu, Bu, warna putih digabung dengan warna kuning atau apa. Artinya nggak sinkron lah, Bu, gitu maksudnya ya. Bukan lebay apanya gitu. Jadi harus bisa mengkombinasi warna. Ya, terima kasih, Bu, ya. Semoga berhasil, Bu, ya. Jualannya laku, Bu, ya. Nggih. Amin. Ya. Oke, Pak Rizky, terima kasih. Mungkin cukup dulu. Olehnya kita keterusan waktu. Saya ucapkan terima kasih semua teman-teman UMKM yang sudah join. Nah, saya mohon dibuka dulu untuk kamera. Saya mau screenshot. Nah. Oke. Halo, semua teman-teman UMKM semua, tolong dibuka videonya. Sudahkah? Oke. Yo, pasang muka cantik, Bu. Cantik, Pak. Waduh. Cantik, Pak. Orang sakit cantik. Belum mandi loh. Mak sakit, Pak. Oke. Dumai. Oke. Bentar. Suka kayak senyum loh. Masa porong ya, Simen. Bu, sekali lagi, Bu, senyumnya. Nggak kerasa ya, Pak. Oke, senyum. Ngakak memang ya. Gayamu mak ngakak. Oh, itu ada ibu yang lagi jalan-jalan tuh di luar tuh. Hari maaf ya, Pak, lagi di jalan. Apa, Bu? Waduh. Mengikuti juga sih, dengar suaranya aja. Awas nyasar, Felis. Aku di sini loh. Mak, aku di sini loh. Masa porong tau potretnya. Udah porong fotonya. Mak jalan terus ya, Mak Bud. Hati-hati di jalan ya. Kirim salam sama orang ganteng. Kakak belum, Pak Ini udah apa belum takut toh? Udah, Mas Ali. Pelatihan dari RB Suryan. Oke, bermanfaat. Makasih. Saya ucapkan terima kasih untuk pemateri dan teman-teman UMKM. Banyak.
Selamat bertemu di pelatihan yang lainnya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu atas kekurangannya ya. Mohon maaf ya.